Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang raja dan ratu. Mereka memimpin kerajaan dengan sangat adil. Alhasil, rakyat pun hidup dengan makmur. Suatu ketika, raja dan ratu jatuh sakit. Rakyat menjadi sangat sedih. Setelah beberapa waktu, ratu meninggal. Semakin sedihlah rakyat, begitu pula dengan raja. Beberapa lama kemudian, raja meninggal. Sebelum meninggal, raja telah mengutus putranya yaitu Sinbad untuk menggantikan dirinya menjadi raja. Ternyata Sinbad bukan raja yang baik. Ia tak bisa memerintah kerajaan dengan bijak. Selama ini, ia memang tak pernah belajar cara mengatur kerajaan. Hari-harinya hanya ia habiskan dengan berfoya-foya. Sebaiknya aku membeli sebuah kapal pesiar yang besar, lengkap dengan para pelayan. Hahaha. Rakyat pun sedih. Mereka tak tahan lagi dengan Raja Sinbad yang tak bertanggung jawab. Akhirnya, Sinbad diusir dari negerinya sendiri. Tapi, tanpa sepengetahuan rakyat, Sinbad pergi dengan membawa seluruh harta kerajaan. Meskipun telah diusir, Sinbad tetap merasa senang. Ya, ia bisa berfoya-foya tanpa ada seorang pun yang mengganggunya. Sinbad lalu membeli sebuah kapal. Ia juga membayar beberapa orang untuk menjadi pelayannya. Kini, Sinbad menjadi seorang pelaut. Sinbad pergi melaut dengan pelayan-pelayannya. Namun tak seperti biasanya, pada suatu malam, cuaca cukup buruk. Hujan turun sangat lebat, ombak di laut pun cukup besar, membuat kapal hampir oleng. Sinbad dan pelayannya segera mencari sebuah pulau untuk berlabuh. Olahlah, tiba-tiba ombak datang, membuat kapal oleng dan tenggelam. Namun, Sinbad berhasil selamat dengan memegang kayu yang terapung. Setelah terombang-ambing di lautan, akhirnya ia sampai di daratan. Sungguh, Sinbad merasa sangat bersyukur kepada Tuhan. Setelah sampai di daratan dengan selamat, Sinbad lalu masuk ke sebuah hutan. Sesekali perutnya berbunyi. Ya, Sinbad kelaparan. Ia pun segera mencari sesuatu yang bisa dimakan. Sinbad berjalan dengan sangat hati-hati. Ia takut jikalau ada binatang buas yang akan menerkam dirinya. Atau mungkin ada sekelompok perampok yang bersembunyi di dalam hutan. Wah, sepertinya buah itu bisa aku makan. Sinbad pun memakan buah-buah di pohon itu dengan sepuasnya. Sebaiknya aku tidur dulu di pohon ini, agar aku bisa mengumpulkan tenaga. Sinbad pun tidur dengan pulas di atas pohon tersebut. Olahlah, Sinbad bermimpi. Dalam mimpinya, ia didatangi oleh seorang kakek yang berjenggot panjang dan berambut putih. Cucuku Sinbad, di dalam hutan ini terdapat harta karun ajaib. Kau bisa mengambilnya, tapi ingatlah, harta karun itu harus kau gunakan untuk hal yang bermanfaat. Jika kau menggunakannya untuk berfoya-foya, kau akan menanggung sendiri akibatnya. Sinbad kaget dan terbangun dari tidurnya. Rupanya, kakek yang mendatanginya di dalam mimpi adalah kakek Sinbad. Semakin terkejutlah Sinbad ketika di tangannya sudah ada peta petunjuk harta karun itu. Akhirnya, setelah melalui perjalanan yang sulit, Sinbad berhasil mengambil harta karun tersebut. Ia juga bisa keluar dari hutan itu. Dengan harta itu, Sinbad membeli beberapa kapal untuk berdagang, dan mempekerjakan beberapa orang. Sinbad menjadi seorang saudagar yang kaya raya. Hari ini seperti biasanya, Sinbad dan para pekerjanya pergi berlayar. Mereka membawa barang dagangan yang sangat banyak. Namun, di tengah perjalanan,
semua kapal dan barang dagangan Sinbad dirampas oleh para perampok. Tak hanya itu, para perampok juga menjual Sinbad kepada salah satu pemburu gading gajah. Sinbad pun dipekerjakan oleh pemburu gading gajah itu. Mulai sekarang, kau harus mencari gading gajah. Kau harus memburu gajah-gajah yang ada di hutan. Lalu kau ambil gading mereka. Perintah pemburu gading gajah kepada Sinbad. Keesokan harinya, Sinbad memulai petualangannya memburu gading gajah. Sesampainya di hutan, Sinbad naik ke atas pohon. Tak lama kemudian, gajah-gajah bermunculan. Sinbad sudah bersiap hendak memanah salah satu gajah. Namun, ada satu gajah yang melihat gelagat Sinbad. Gajah itu segera menggoyangkan pohon yang dinaiki Sinbad. Sinbad pun jatuh tersungkur ke tanah. Olala, ketua kawanan gajah membawa Sinbad ke sebuah gua. Di sana, terdapat banyak tulang dan gading gajah yang berserakan. Kau menginginkan gading gajah kan? Ambillah sesuka hatimu. Tapi katakan kepada kawanmu, jangan memburu gajah yang masih hidup di hutan ini lagi. Sinbad pun langsung mengambil gading gajah sebanyak mungkin. Kemudian ia bergegas kembali ke tuannya. Melihat banyaknya gading yang dibawa Sinbad, pemburu gading gajah sangat senang. Sinbad lalu menceritakan pengalamannya. Ia sama sekali tidak membunuh gajah-gajah itu. Ia justru diberi secara cuma-cuma oleh para gajah. Sinbad juga menyampaikan pecan gajah bahwa tuannya tidak boleh memburu gajah lagi. Pemburu gading gajah itu pun berjanji tidak akan memburu gajah dan gading gajah lagi. Ia lalu memberikan banyak uang kepada Sinbad. Ia juga membebaskan Sinbad dan tak lagi mempekerjakan Sinbad. Tapi, Sinbad tidak kembali menjadi seorang pelayar. Ia memilih untuk berdagang di negerinya sendiri. Sejak saat itu, Sinbad hidup senang dan tidak mengalami kesusahan lagi.